Pada video ini, saya akan menjelaskan tugas praktik 2, yaitu pembuatan aplikasi website bernama Sita. Sita adalah sistem informasi tata kelola bahan ajar untuk universitas terbuka. Aplikasi ini saya bangun menggunakan framework Vue.js dan terdiri dari 3 halaman utama. Yang pertama ada index.html sebagai halaman utama, yang kedua ada stock.html untuk manajemen stok bahan ajar, dan yang ketiga ada tracking.html untuk pelacakan delivery order. Untuk struktur proyek, saya memisahkan logika Vue ke dalam 2 file terpisah. Yang pertama ada stock.app.js dan yang kedua ada tracking.app.js agar kode lebih rapi dan mudah dipelihara. Data dummy disimpan di data bahan ajar.js sebagai variabel global sehingga bisa digunakan bersama oleh kedua halaman tanpa duplikasi. Ini adalah halaman utama Sita. Dari sini pengguna bisa navigasi kedua halaman, yaitu stok bahan ajar dan tracking delivery order. Halaman ini tidak menggunakan Vue karena tidak ada data yang perlu dikelola secara reaktif. Cukup menggunakan HTML dan CSS saja. Ini adalah halaman stok bahan ajar. Data ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan direktif v-for yang secara otomatis mengulang baris tabel untuk setiap item di dalam array stok. Untuk kolom catatan, saya menggunakan direktif v-html karena isi catatannya mengandung tag HTML seperti im dan strong, sehingga perlu dirender sebagai HTML bukan teks biasa. Untuk kolom status, saya menggunakan v-if dan v-else-if untuk menentukan simbol dan teks yang ditampilkan, apakah aman, menipis, atau kosong, berdasarkan perbandingan antara kitty dan safety stock. Warna status ini diterapkan melalui vBin class yang secara dinamis menambahkan kelas CSS sesuai kondisi stok masing-masing item. Fitur filter dan sort ini sepenuhnya dikelola oleh compute property bernama filter stock. Saya memilih compute bukan methods karena compute memiliki caching, artinya selama data filter tidak berubah, Vue tidak perlu menghitung ulang hasilnya sehingga lebih efisien. Dropdown kategori ini hanya muncul setelah UT daerah dipilih. Ini saya implementasikan dengan pisau dan opsinya diambil dari compute property. Kategori tersedia yang menyaring kategori berdasarkan UTBJJ yang sedang dipilih. Saya juga menggunakan witcher pada filter UTBJJ setiap kali UT daerah diganti. Filter kategori otomatis di-reset ke kosong agar tidak terjadi filter yang tidak konsisten. Mengaktifkan filter di order, yaitu hanya menampilkan item dengan stok di bawah safety stock atau yang sudah kosong. Saya pasang witcher kedua di sini, yaitu ketika checkbox ini diaktifkan, urutan sort otomatis berpindah ke quantity ascending, sehingga item dengan stok paling sedikit langsung muncul di atas. Untuk sort, saya menggunakan metode toggle sort yang mengecek apakah field yang diklik sudah aktif atau belum. Jika sudah, arahnya dibalik. Jika belum, sort berpindah ke field itu. Dan tombol reset filter mengembalikan semua kondisi filter ke nilai awalnya. Tambah bahan ajar ini menggunakan pisau untuk toggle tampil sembunyi, dan setiap field dihubungkan ke data dengan vModel. Ini adalah two-way data binding, artinya perubahan di input langsung tercermin ke data Vue dan sebaliknya. Saya juga menerapkan validasi sederhana. Jika ada field yang kosong atau nilai tidak valid, maka pesan error ditampilkan di bawah field tersebut menggunakan v-if. Setelah data valid, item baru langsung muncul di tabel karena array stok bersifat reaktif. Vue otomatis memperbarui tampilan tanpa perlu reload halaman. Untuk edit, saya menggunakan modal yang dikontrol dengan pisau. Data yang diedit adalah salinan dari item asli, bukan referensi langsung, sehingga jika pengguna klik batal, data asli tidak ikut berubah. Setelah disimpan, tabel langsung diperbarui termasuk kolom status, karena status dihitung secara dinamis setiap kali data berubah. Ini adalah halaman tracking delivery order. Data DO disimpan dalam format objek bukan array dengan nomor DO sebagai key. Untuk menampilkannya dengan v-for, saya menggunakan compute property tracking list yang mengonversi objek tersebut menjadi array menggunakan object.entries. Nomor
DO di-generate otomatis oleh Compute Property Next NoDO. Caranya mengambil nomor sequence terbesar dari data yang ada lalu menambahkan 1. Format yang dihasilkan mengikuti pola DO, strip tahun berjalan, strip nomor urut. Contohnya DO 2025 strip 002 mengikuti format tahun berjalan dan nomor urut 3 digit. Memilih paket, detail isi paket langsung muncul di bawah dropdown. Ini menggunakan Compute Property Select Paket Detail yang mencari data paket. Berdasarkan kode yang dipilih, total harga juga otomatis terisi dari data paket tersebut. DO baru langsung muncul di daftar. Karena data tracking adalah objek, saya menggunakan view.set untuk menambahkan key baru. Ini penting di view 2 agar penambahan data bisa terdeteksi secara reaktif. Setiap DO bisa dibuka detailnya dengan tombol lihat detail. Di dalamnya terdapat dropdown untuk memperbarui status pengiriman dan riwayat perjalanan paket. Status langsung terefleksi di page atas menggunakan view.set agar view 2 bisa mendeteksi perubahan pada properti yang sudah ada di dalam objek. Riwayat perjalanan ditampilkan dengan v-for dan jika belum ada riwayat maka ditampilkan pesan kosong menggunakan v-if. Demikian penjelasan aplikasi Sita yang saya kembangkan pada tugas praktik 2 ini. Aplikasi ini menerapkan berbagai fitur Vue.js seperti data binding, directive, compute property, ledger, dan form dengan validasi. Terima kasih.